Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 14. Oke, pertama-tama kita perhatikan gambar sel volta. Di situ kalau kalian cermati, gambarnya itu ada seperti ini. Nah, lalu di sini ada logamnya ya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan W, ini X. Kalau ada tanda tegangan seperti ini, maka yang pendek itu bernilai negatif, lalu yang panjang dia bernilai positif. Nah, kita tahu kalau kita tuh memegang konsep KNAP. Katoda negatif, anoda positif. Itu kutubnya, terkait kutub. Sehingga dari situ W itu kan dekat dengan yang positif. Berarti W itu berperan sebagai anoda dan X sebagai katoda. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan bahwa zat elektrolit Y dielektrolisis menggunakan elektroda X sama W. Setelah dielektrolisis, di elektroda W itu tadi adalah anoda ya. Jadi di anoda itu dihasilkan gas oksigen. Nah, kita cek nih untuk konsep anoda yang menghasilkan oksigen itu ada prinsip yang pertama, yaitu elektrodanya harus inert dan dia ada asam oksi. Ya, sebenarnya ada dua kemungkinan, yang ini sama yang bawah. Nih, bisa. Oke, tapi kalau dari opsinya, itu kemungkinan adalah opsi yang pertama, yang asam oksi. Jadi bukan yang ada OH, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya dia ada asam oksi dan inert elektrodanya. Kalau inert itu hanya bisa CPT sama AU. Oke, nah kalau dari situ, maka kita bisa eliminasi opsinya nih, atau kita bisa coba perhatikan yang opsi A sama opsi yang bawah. Ini kan SO4, masuk ya asam oksi ya, sisanya kan bukan. Kemudian kalau kita lihat elektrodanya, si W berarti kan elektrodanya inert, antara C sama ini juga sama. Oh oke, berarti benar ya, kemungkinan besar antara A sampai E. Kemudian kita cek lagi. Di elektroda X itu tadi katoda, itu membentuk logam timah. Timah itu Sn. Sehingga kalau di katoda hasilnya timah, berarti dia kalau kita lihat sama-sama ada S-nya ya. Oke, sebentar. Sn. Oke. Kemudian untuk yang X itu sebenarnya bebas ya. Mau seperti apa elektrodanya, tapi fokusnya tadi kan di W, karena W itu di anoda. Anoda itu kan dibedakan berdasarkan elektroda. Jadi itu bisa sebagai penciri. Lalu, kalau kita lihat, maka A sama E itu kan mirip, kecuali bagian belakang wujudnya. Jadi kalau Y yang A itu liquid, sedangkan yang E itu larutan. Nah, kalau katodanya mau menghasilkan Sn, berarti yang bereaksi siapa? Pilihannya antara dia leburan atau larutan, ya kan? Nah, kalau L ini kan bukan larutan, yang larutan itu adalah aki. Maka jawaban yang tepat adalah E.